kabar? Luar biasa, amin. Kita bersyukur hari ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Shalom warga kerajaan. Kita memasuki triwulan terakhir daripada 2021. Tidak rasa ya. Ada Christmas lagi, luar biasa. Saya percaya saudara, kalau kualitas dikembangkan dengan baik, maka kuantitas pasti akan mengikuti. Yang setuju katakan amin. Demikian juga di sini saudara, kalau kualitas hidup kita saudara baik, pasti juga kuantitas akan mengikuti. Amin. Nah, di sini saudara penting sekali. Ini adalah satu mandat. Saudara perhatikan. Di dalam kerajaan Allah saudara, itu ada istilah multiplikasi. Ya. Jadi ketika saudara sudah menjadi anak-anak kerajaan, saudara harus mengenal kata ini, yaitu multiplikasi. Saya bacakan ya, bagaimana Yesus menyinggung hal ini di dalam Markus pasal 4 ayat 26 sampai yang ke-29. Saya bacakan buat saudara. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang-orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Sebab musim menuai sudah tiba.
Shalom warga kerajaan, ada sebuah pesta yang tidak biasa dibicarakan. Di dalam Yohanes 10 ayat 22 dikatakan Yesus berada in the Feast of Dedication. Pentahbisan bait Allah. Yang mana itu? Perayaan Hanukkah. Festival of Lights. Manusia tidak bisa hidup ya tanpa terang. Karena manusia diciptakan untuk hidup dalam terang. Hidup siang hari, bekerja siang hari bukan malam hari ya. Perhatikan baik-baik saudaraku. Yesus ikut merayakan the Feast of Dedication. Pada perayaan Hanukkah itu kita tahu akan banyak sekali yaitu lilin-lilin, terang dan sebagainya. Jadi ini memang ada hubungannya juga dengan Christmas ya. Dan kita melihat bagaimana sejarahnya. Sejarahnya adalah ketika yaitu Antiochus Epiphanes, yaitu dia menajiskan bait Allah dengan mempersembahkan babi, binatang yang unclean. Dan kemudian mereka harus ketika mereka memenangkan itu pemberontakan ataupun peperangan itu, mereka membersihkan bait Allah. Tapi ada masalah, masalahnya adalah minyak untuk pelita, untuk menorah itu cuma cukup untuk 1 hari ya, untuk beberapa hari saja. Tetapi apa yang terjadi saudaraku, Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Itu bisa sampai 8 hari. Sehingga mereka cukup waktu untuk membuatnya. Karena itu bukan minyak biasa, itu minyak yang khusus ya. Untuk pelita ataupun menorah daripada bait Allah. Karena itu hubungannya adalah dengan miracle, supernatural. Our God is a supernatural God. Allah kita adalah Allah yang supra alami, supernatural. Dan kita sebagai umatnya, kita juga adalah umat yang supernatural. 42 tahun yang lalu saya mengalami mujizat pertama. Kesembuhan secara ajaib dari penyakit asma saya. Penyakit asma tidak bisa disembuhkan secara ilmu kedokteran manapun. Dengan stem cell atau bentuk apapun. Just the touch of Jesus. Saya mengalami di jamaah Tuhan ketika saya serahkan diri kepada Tuhan. Dan mulai hari itu terang Tuhan hidup di dalam hidup saya. Sudah dibuktikan. Saya pergi ke tempat-tempat yang paling ekstrim. Ya, belum sampai kutub utara, dekat kutub utara. Di Lapland, Finlandia. Di Harbin, di China. Itu sedekat sekali perbatasan Rusia, saudara. Ya. Dan di tempat-tempat yang paling dingin di suatu hari kita menantikan aurora itu minus 30 derajat centigrade, 30 derajat Celcius, minus loh. And I'm okay, here I am. Itu bukti we live and we worship a supernatural God and we live supernaturally. Karena itu kalau saudara hari ini mengalami begitu banyak keadaan yang tidak mungkin, kita punya Allah yang ahli menghadapi ketidakmungkinan. Call upon His name. Ketika saya menyeru nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi di dalam hidup saya. Dan ini doa saya. Kalau Yesus saja memperingati Feast of Dedication, bait Allah yang mana sekarang? Tubuhmu adalah bait Allah. Komunitas kita adalah bait Allah, tempat kediaman Tuhan. Kiranya dikuduskan terus dan pelita itu, pelita kesaksian terus menyala. Let your light shine in Jesus' name. Haleluya. Happy Hanukkah. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang luar biasa hari ini. Karena di luar hujan, tapi kita boleh ada di tempat ini karena kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya juga menyapa buat Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengikuti ibadah secara online. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan hidup kita. Kita mau beri yang terbaik karena Dia yang layak terima yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Kita akan sama-sama berdoa dan kami berdoa Tuhan buat setiap umat-Mu, buat setiap jemaat-Mu, biar Tuhan memberkati dengan kekuatan, dengan kesehatan, hikmat, dan biarlah Tuhan di dalam situasi dan kondisi apapun kami percaya Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan kami. Tuhan turut campur tangan untuk menjaga, melindungi, bahkan memberkati setiap kami. Dan biarlah Tuhan, kami persiapkan hati dan hidup kami untuk kami mau beri yang terbaik bagi Engkau. Kami dedikasikan setiap hidup kami. Karena kami tahu bahwa kami lebih daripada pemenang. Amen.
bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah yang luar biasa. Kami lebih daripada orang-orang yang menang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Yakin dan percaya bahwa tempat ini kita mau meninggikan Tuhan. Amin. Haleluya. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Lebih dari segalanya. Haleluya. Oh, we worship you Lord. We worship you God. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Haleluya. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan bersama, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Haleluya. Berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan haleluya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Katakan pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Keselamatan bagi Allah, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada pujian dan kekuatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan haleluya Anak Domba. Pujian dan kekuatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Bagi Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada haleluya. Pujian dan kekuatan, kemuliaan bagi Dia kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan kemuliaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Yes, haleluya. Sebab Engkau yang layak terima kemuliaan dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Apapun masalah, jangan pernah menyerah, amin. Sebab ada Tuhan bersama dengan kita. Haleluya. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan.
badai kan berlalu, mentari kan bersinar, masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar, masih ada. Katakan masih ada Tuhan. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Haleluya. Ini cara kami melewati badai. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar, masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Ku tinggikan, haleluya, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami, ku tinggikan, haleluya, namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami, ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Haleluya. Ini cara kami Tuhan. Kami mau lewati badai bersama dengan Engkau. Haleluya. Ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Dalam hatiku, dalam hidupku, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Dalam hatiku, dalam hidupku, ku tinggikan, haleluya, namanya besar, ku tinggikan nama Yesus, nama Yesus, namamu besar. Dalam hatiku, dalam hidupku selalu. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Engkau yang besar, jauh lebih besar dari setiap masalah kami, dari setiap pergumulan kami. Haleluya. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus selamanya, selamanya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan kami,
Engkaulah sumber pengharapan kami. Ku tinggikan Engkau Yesus, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Sebab tiada yang seperti Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Yang percaya Tuhan kita besar, angkat tanganmu, angkat suaramu. Sebab Kau besar, ya Tuhan yang besar, perbuatannya ajaib. Haleluya. Yes. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Yes. Haleluya. Sebab Kau, hanya Engkau yang besar. Engkau terlalu besar. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Lebih lagi bersama katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Yes, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yang percaya Tuhan kita besar, katakan haleluya. Yes, sebab Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Haleluya, kasih senyum kiri kanan. Katakan Allah kita dahsyat, men. Haleluya. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Haleluya. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allah dahsyat. Haleluya. Bumi sujud menyembah, kami tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat. Menyembah, kami tinggikan nama-Mu. Oh, 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 oh. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau,
Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Kami tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Kami tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Kami tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Kami tinggikan nama-Mu. Oh, kami tinggikan nama-Mu. Oh, kami tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa. Haleluya. Sebab Allah kita yang dahsyat. Dan biarlah setiap hidup kita menjadi penggenapan akan firman-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Amin, haleluya. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita naikkan pujian dari awal. Sebab hanya Engkau yang sempurna Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti
Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami ada saat ini bukan karena semata kebaikan kami, tapi oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, dan hamba-Mu yakin ketika Tuhan ada di dalam kehidupan kami, maka yang terjadi ketika kami bersama Tuhan, maka yang besar terjadi dalam kehidupan kami. Hidup kami diubahkan, usaha bisnis kami juga diberkati oleh Tuhan, kesehatan kami juga dijaga, ada perlindungan Tuhan menyertai kami. Terima kasih kebesaran-Mu nyata dalam setiap pribadi kami, dalam rumah tangga kami, dalam usaha kami. Berkati umat-Mu dengan firman-Mu, sehingga Tuhan kami boleh dikenyangkan sebagai makanan rohani kami, sehingga kami boleh kuat untuk menapaki hari-hari yang akan kami lalui di depan. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Ya, silakan duduk. Wow, suasana hujan tapi tidak mengurangi kehangatan yang ada di tempat ini. Haleluya. Siapa menikmati pujian, penyembahan dan hadirat Tuhan? Tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow, haleluya. Baik Bapak Ibu, saya akan sampaikan hari ini tentang legacy. Haleluya. Nanti saya akan jelaskan artinya itu warisan. Katakan bersama saya, warisan. Kurang keras dan belum semuanya. Masih 5 orang, 2, 3. Warisan. Nah saudara, ketika kita berbicara atau mendengar kata ini, maka seringkali kita berasumsi warisan. Wah, berarti nanti saya harus meninggalkan harta, meninggalkan sesuatu buat anak saya atau ahli waris saya. Tapi nanti kita akan lihat saudara apa yang dimaksud dengan legacy. Kita baca dulu ayatnya ya. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-18. Kita akan baca sama-sama ayat ini dengan suara yang keras tentunya. Yang siap katakan amin. Ya, 2, 3. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang tidak bercela dan warisan mereka untuk selama-lamanya. Dalam bahasa Inggris saudara dikatakan the Lord knows the days of the blameless and their heritage will remain forever. Saudara, kata warisan di sana diterjemahkan heritage. Lebih jelasnya lagi adalah legacy. Beda dengan inheritance. Nanti kita akan lihat saudara. Nah, saudara, tahukah saudara bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang terbaik buat kita saudara, kepada orang-orang yang hidupnya tidak bercela, dan kemudian memberikan mereka warisan yang terbaik untuk selama-lamanya. Bukan sementara kita hidup, tapi selama-lamanya. Ya, saya pernah berikan pengertian begini, bahwa arti kata selama-lamanya itu saudara, selama-lama-lama-lama-lama-lamanya. Gitu ya. Jadi kalau saudara tarik garis lurus ke sana, sama garis lurus ke sana, saudara tidak akan menemukan titik pangkal dan juga titik ujung. Itu selama-lamanya. Siapa di sini mau hidup bersama selama-lamanya dengan Tuhan? Angkat tangan, memberikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Itu yang akan terjadi. Makanya itu saudara, kita perlu legacy. Warisan seperti apa? Kita akan lihat saudara, arti kata legacy. Nah, yang pertama itu warisan, kemudian bisa juga berupa harta peninggalan, ya. Kemudian harta pusaka dan peninggalan. Jadi persepsi kita saudara, ketika kita mengenal definisi ini, maka kita tidak hanya melulu akan mewariskan benda, kekayaan atau peninggalan yang berupa benda. Tidak saudara. Tapi yang lebih daripada itu dan jauh lebih penting. Amin. Jauh lebih penting. Karena firman Tuhan bilang begini saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kebenaran yang ilahi itu jauh lebih penting daripada harta benda duniawi saudara. Harta benda sorgawi jauh lebih penting. Karena begini saudara, bahwa Tuhan mau kita mewariskan sesuatu yang benar. Bukan hanya harta saja. Bukan berarti tidak penting ya. Sangat penting. Saya merancangkan sesuatu buat anak saya saudara. Dan saya tidak mau anak saya nanti ke depan
Maaf, miskin, tidak mau saudara. Sebab itu bukan alkitabiah kalau anak kita miskin nanti. Makanya saudara, anak-anak kita harus jauh lebih berhasil daripada kita. Itu alkitabiahnya. Amin. Itu yang benar saudara menurut firman Tuhan. Karena miskin itu Tuhan bilang, aku yang kaya rela turun ke dunia supaya menjadi miskin, supaya kamu diperkaya, menjadi orang kaya. Tapi bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah kebenaran. Kalau saudara lakukan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan, termasuk berkat jasmani, termasuk juga kesehatan, termasuk juga nanti warisan-warisan yang akan saudara tinggalkan buat generasi kita. Oke, baik. Saudara, saya bagi atau buat perbandingan antara legacy dan inheritance. Ya, saya bacakan buat saudara ya. Saudara, perhatikan di sana bahwa kata legacy dan inheritance itu sama artinya warisan. Ya, artinya sama warisan. Tapi maknanya berbeda. Saya bacakan di sini. Yang pertama itu legacy berbicara begini, tentang sikap, karakter, prinsip, tujuan dan nilai-nilai. Diwariskan ketika kita masih hidup. Kalau inheritance ya, itu berbicara bersifat fisik. Diwariskan ketika seseorang sudah mati. Ya, legacy berbicara begini, memberikan pengetahuan seperti memancing, memberikan kail, bukan umpan. Kemudian merupakan nilai-nilai yang diimpartasikan. Kemudian di sana dikatakan kalau yang inheritance itu merupakan hadiah yang diterima. Kemudian sesuatu yang kita tanamkan ya, yang membuat anak-anak kita dapat berdiri dan melanjutkan kehidupan. Tapi inheritance itu berbicara sesuatu yang kita tinggalkan. Saudara, saya mau katakan begini, bahwa legacy beda dengan inheritance. Warisan atau legacy yang diterjemahkan dengan legacy beda, saudara. Karena apa? Karena kita akan menanamkan sesuatu nilai-nilai bukan berupa benda, ya. Bukan berupa harta, saudara. Tetapi dikatakan di sana nilai-nilai yang ditanamkan, saudara, dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya saudara bahwa sesuatu yang kita tanamkan kepada generasi kita, entah itu anak kita, entah itu generasi yang ada di gereja ini juga saudara. Jangan hanya menanamkan atau mewariskan sesuatu benda. Nanti saudara, gereja ini akan direnovasi. Mungkin generasi kita yang selanjutnya akan senang. Tapi bukan itu tujuannya. Tapi lebih kepada nilai. Lebih saudara kepada karakter, lebih kepada prinsip, lebih kepada sikap hidup kita. Saudara, ada 3 tipe generasi yang sering dibagikan. Yang pertama adalah orang tua kita, saudara, generasi yang membangun. Generasi saudara yang bekerja keras sehingga bisa membuat usaha berhasil, keluarga bahagia, keluarga menjadi sukses, punya masa depan. Karena apa saudara? Karena sudah mewariskan atau sudah membangun sesuatu yang bisa membuat mereka bisa bertahan hidup. Tapi ada generasi kedua, yaitu generasi yang menikmati. Ya, banyak sekarang saudara generasi penikmat yang hidupnya saudara dari warisan harta dari orang tuanya. Sehingga apa yang terjadi saudara? Orang tua sudah susah payah bekerja keras, mereka tinggal menikmati saja generasi selanjutnya ini. Mereka tidak tahu saudara cara mendapatkan uang. Mereka tidak tahu saudara cara orang tua bekerja keras, cuma mau menikmati. Perginya maunya jalan-jalan saudara. Hidupnya saudara mau enak, makan enak. Kenapa? Mereka masih punya keuangan, harta yang bisa diandalkan. Dan mungkin saat generasi itu harta belum habis. Tapi ada generasi ketiga saudara, yaitu generasi yang menghancurkan. Ketika generasi kedua ini tidak bisa tidak bisa meneladani, mengikuti apa yang diikuti orang tuanya, saudara, hanya menikmati saja, maka generasi ini akan dikhawatirkan saudara, akan melahirkan generasi yang kehidupannya justru bertambah hancur. Haleluya. Tapi di sini saudara semuanya orang tua baik-baik semuanya ya. Haleluya. Mau membawa setiap generasi untuk tetap menjadi generasi pembangun, tetap menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Saudara, jangan lihat kondisi sekarang ini baik-baik saja saudara. Tapi saudara dan saya harus bisa menatap ke depan. Ada sesuatu tantangan yang besar
yang generasi kita bisa jatuh di dalamnya. Sehingga saudara mulai hari ini, ayo kita wariskan selama mereka hidup, bukan pada saat mereka mati. Selama mereka hidup. Makanya penting sekali saudara, nanti kita akan lihat bagaimana Timotius, seorang yang dididik oleh nenek dan ibunya, ya, yang dididik dalam takut akan Tuhan dalam situasi yang tidak memungkinkan. Ya, dalam situasi keadaan waktu itu saudara, peperangan, kacau balau dan lain sebagainya, banyak penyembahan berhala. Tapi generasi ini saudara bisa melahirkan Timotius yang tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Dan saya rindu itu terjadi di tempat ini. Mungkin saudara katakan, Pak, kondisi saya seperti sekarang ini, Pak, bisa enggak lahirkan generasi yang bukan seperti saya, justru generasi yang lebih baik? Bisa. Tanamkan terus di bait Allah. Amin. Tanamkan terus firman Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, ada sebuah statement ya yang dikatakan oleh Bob Russell and Brian Butcher ya. Nah, di sini dikatakan, dalam proses peralihan tongkat kepemimpinan dalam gereja perlu kesediaan dari sang pemberi tongkat estafet dan kesiapan dari sang penerima tongkat estafet. Jangan sampai terjadi begini saudara, kita yang sudah matang, kita yang sudah dewasa, kita yang sudah dibangun sebagai orang tua saudara, kita sudah hidup dalam takut akan Tuhan, tapi anak kita tidak siap. Karena apa? Kita tidak pernah mewariskan nilai-nilai. Banyak orang menasihatkan anaknya begini, nak, kamu jangan jadi seorang penjudi ya, kamu jangan jadi seorang pemabuk. Karena apa? Nanti masa depanmu buruk. Tapi saudara, orang tuanya tidak berubah. Orang tuanya malah jadi penjudi, malah jadi pemabuk saudara. Bagaimana dia bisa menasihatkan anaknya seperti itu saudara? Tidak akan bisa. Tidak akan bisa saudara. Makanya saudara, butuh kesiapan semuanya. Yang memberi dan juga yang menerima. Bersyukurlah saudara ada di tempat ini. Amin. Untuk saudara dan saya yang akan memberi ini saudara, diberikan nilai-nilai, ditanamkan nilai-nilai. Dan juga saudara yang menerimanya sebagai anak, itu juga mempersiapkan hati kita dengan baik. Amin. Generasi ini akan terus berlanjut, jangan sampai hancur saudara. Saya pernah katakan di sini saudara, jangan sampai saudara gereja ini ditinggalkan oleh generasinya saudara. Karena apa saudara? Karena melihat banyak para yang mau memberikan warisan ini hidupnya tidak takut akan Tuhan. Tapi di sini semuanya baik-baik. Haleluya. Orang tua yang takut akan Tuhan. Amin. Orang tua yang mendidik anaknya saudara, walaupun sedikit keras, tapi karena kebenaran, maka itu akan menyelamatkan hidup kita. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita lanjut ya. Kita baca saudara, ini ayat acuan saya untuk membagi poin-poin dalam yang saya bagikan hari ini. 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17 saya bacakan buat saudara. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Saya bacakan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Kemudian ayat 14 dan selanjutnya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima daripada dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ingatlah juga dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, ayat ini, tulisan ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Dan di sini saudara dijabarkan bagaimana Timotius bisa mewariskan sesuatu nilai yang baik daripada Rasul Paulus.
Bahkan Rasul Paulus juga saudara merasa bahwa bukan karyanya saja dia juga, tapi juga peranan keluarga. Karena Timotius waktu itu saudara punya nenek namanya Louis yang takut akan Tuhan. Dan juga punya ibu saudara yang takut akan Tuhan, yaitu Eunike. Ya, dan inilah saudara yang akan menghasilkan generasi yang baik. Saudara jangan abaikan ketika saudara dan saya beribadah di tempat ini. Sebab firman Tuhan katakan begini saudara, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Saya yakin saudara, setiap saudara dan saya datang di tempat ini, termasuk saya, akan diingatkan terus untuk menjadi pemberi warisan yang terbaik, dan juga untuk menyiapkan hati kita menerima warisan yang terbaik juga dari yang memberikan warisan. Saudara yang kasih Tuhan, ayo hari ini saudara, hiduplah seperti Timotius. Bagaimana saudara dengan perjuangan hidupnya saudara di masa-masa sukar, karena di sini tidak disebutkan saudara bahwa dia ayahnya di mana, diperkirakan ayahnya sudah mati, meninggal waktu Timotius masih kecil. Saudara, keluarga kecil Timotius yang ada nenek dan ibunya sendiri saudara, dalam kondisi yang memang sangat-sangat tidak memungkinkan saudara untuk bisa hidup bahagia. Tapi mereka bisa mengubah penderitaan itu menjadi satu kebahagiaan. Tidak ada yang jauh lebih bahagia saudara daripada melihat generasi kita hidup dalam kebenaran. Tidak akan saudara melihat kebahagiaan seperti itu. Banyak orang saudara mewariskan harta yang banyak kepada generasinya, tapi hidupnya kacau saudara. Hidupnya saudara menghambur-hamburkan uang. Hidupnya saudara tidak dalam kebenaran. Menjadi seorang yang tidak takut akan Tuhan, hidup mabuk-mabukan, menikmati kesenangan dunia saudara, walaupun diwariskan harta yang banyak. Itu merupakan kemalangan bagi seorang pemberi waris. Tapi kita di sini saudara beda. Lihatlah nanti saudara, 2 tahun mendatang, 3 tahun mendatang, 10 tahun mendatang, mungkin keadaanmu tidak seperti orang-orang kaya di dunia ini saudara. Tapi ketika engkau menanamkan nilai, ketika engkau menanamkan kebenaran dalam generasimu, lihat saudara, ada sesuatu yang besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Haleluya, perlu kesiapan saudara. Nah, saya di sini membagi saudara dari ayat bacaan ini, bagaimana legacy atau warisan ini kita dapat turunkan. Karena apa saudara? Kalau kita tidak mulai hari ini saudara, kapan lagi? Jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat saudara. Banyak orang saudara mengabaikan anak-anaknya dididik dalam takut akan Tuhan. Ya nantilah kalau sudah besar baru dia bisa bertobat. Enggak saudara, dari kecil ditanamkan takut akan Tuhan. Jangan sampai saudara usia dewasa tetap saudara biarkan untuk tidak takut akan Tuhan. Karena akan lebih susah, haleluya. Lebih susah memprosesnya, lebih susah memberitahunya. Karena dia sudah berpikir bukan seperti anak-anak lagi. Akan susah diubah pola pikirnya. Tapi saya percaya saudara, tidak ada kata terlambat. Amin. Hari ini saudara ada di tempat ini untuk menerima sesuatu yang baik. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang pertama saudara, yang saya dapati di sini, temukan Bapak rohani atau mentor Anda. Ya, saya bacakan dari ayat kutipannya saudara yang tadi kita baca, 2 Timotius 3 ayat 10-11 saya bacakan. Tetapi engkau telah menerima ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Saudara yang kasihan Tuhan, kita butuh yaitu Bapak rohani atau mentor saudara. Kenapa kita butuh? Saudara, karena apa? Karena mereka yang akan bisa menasihati kita. Karena apa saudara? Mereka yang akan bisa menjadikan kita meneladani kehidupannya saudara. Banyak orang berkata begini, wah yang penting saya percaya Tuhan, saya tidak butuh bapak rohani atau mentor saudara. Saudara, tahukah saudara bahwa orang tua kita, baik rohani maupun jasmani, itu adalah wakil Tuhan. Amin. Wakil Tuhan saudara. Yang Tuhan mau begini saudara, kita mau untuk melihat kehidupan mereka. Tentunya yang kita cari bukan bapak rohani atau mentor yang sembarangan juga. Tapi
bapak rohani atau mentor saudara yang takut akan Tuhan. Pak, gimana kalau orang tua jasmani saya enggak takut akan Tuhan? Kita harus tetap menghormati. Tapi respect bisa berbeda. Hormat dengan respect beda ya. Hormat itu saudara mengambil sikap bagaimana kita menghargai orang itu. Tapi respect saudara, kita bisa mengambil tindakan dan menentukan saudara, apakah orang tua kita baik yang jasmani maupun rohani ini benar-benar saudara bisa ditiru keteladanannya, sikapnya saudara. Itu respect, respon kita. Tetap hormat harus, walaupun orang tua kita tidak takut akan Tuhan. Makanya saudara yang seringkali terjadi begini saudara, ketika kita mengangkat seseorang menjadi bapak atau mentor kita ini tidak punya satu sikap yang baik. Makanya perlu jalan dalam kebenaran. Kadang-kadang saudara kita punya mentor rohani yang salah pun kita bela, itu salah saudara. Sudah salah kita ikut jadi salah gitu kan. Kita membelanya bahkan. Tidak saudara, yang Tuhan mau tetap hormat. Tapi respect bisa berbeda, respon bisa berbeda saudara. Karena apa? Kalau bukan dalam kebenaran jangan diikuti. Tapi saudara harus tetap hormat. Haleluya, tetap hormat saudara. Nah, Tuhan mau kita mencari orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita mencari kebenaran yang ada di dalam Bapa kita, karena itulah saluran kasih yang memang bisa kita terima, saudara. Di sini Pak Daniel pernah katakan bahwa ketika kita menerima nasihat atau dari Bapak rohani kita, itu kalau kita tarik garis lurus, itu juga saudara taat kepada Tuhan. Amin. Itu artinya saudara tetap taat kepada Tuhan. Makanya saudara, ayo saudara temukan bapak rohanimu, mentormu saudara. Saya punya bapak rohani satu, ya, tapi mentor bisa banyak. Ya, bapak rohani satu, tapi mentor bisa banyak. Akan jauh lebih baik begini saudara. Yang jadi bapak rohani saudara dan saya, itu adalah orang tua kita sendiri. Itu jauh lebih baik. Tapi kalau tidak saudara, Pak gimana orang tua saya? Bisa enggak dijadikan bapak rohani? Artinya bapak rohani harus dalam kebenaran. Kalau bapak jasmanimu tidak dalam kebenaran, maka saudara tetap hormat dan carilah seorang yang bisa saudara teladani. Yaitu bapak rohani maupun mentor saudara. Ini penting saudara. Karena apa? Karena saudara kita tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri. Kalau saudara sudah menyatakan saya bisa berdiri sendiri, saudara siap-siap untuk jatuh. Bagaimana saudara kejatuhan orang-orang yang sudah di atas ini, karena apa? Kesalahan mereka. Tidak ada yang bisa mengimbangi saudara. Makanya di dalam orang-orang yang tertinggi pun saudara, itu butuh dewan namanya. Ya, butuh penasehat satu dengan yang lainnya. Tetap harus ada saudara. Salah satu rahasia sukses bagi beberapa pahlawan besar di Alkitab adalah ada mentor mereka. Contoh saudara, yang pertama itu adalah Yosua, memiliki mentor namanya Musa. Ya, Yosua menjadi pahlawan besar yang membawa bangsa Israel bisa menyeberang sungai Yordan dan menduduki tanah Kanaan. Itu karena apa saudara? Dia belajar dari kehidupan Musa. Kemudian Elisa memiliki mentor namanya Elia. Dia dengan sabar saudara menantikan nabi yang sudah tua, yaitu Elia saudara. Disuruh pergi dia tidak mau saudara. Karena apa saudara? Dia tahu dia harus tunduk dulu. Dia temukan bapak rohaninya, mentornya saudara. Dan akhirnya dia menerima urapan apa saudara? 2 kali ganda. Kemudian Paulus sama saudara. Paulus saudara jangan bilang dia berdiri sendiri, tidak. Dia punya mentor namanya Barnabas. Karena apa? Untuk menjadi rasul saudara, itu waktu zaman dulu saudara tidak diakui, karena diakui 12 rasul. Tapi Barnabas saudara mendesak kepada rasul-rasul lain, termasuk Simon, termasuk Petrus, termasuk ada Yohanes di dalamnya saudara. Masukkan ini sebagai rasul. Walaupun dia mungkin orang yang tidak murni orang Yahudi atau berada di luar orang Yahudi saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Barnabas memperjuangkan Paulus untuk menjadi rasul. Saudara nanti baca ceritanya. Itu yang terjadi sehingga saudara Barnabas bisa melahirkan Paulus. Dan yang kita baca ini saudara, Paulus menyebut Timotius itu adalah begini. Kepada Timotius anakku yang sah dalam iman, karena kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jadi
Paulus saudara menghasilkan anak rohani namanya Timotius. Dia katakan ini anakku yang sah di dalam iman. Ya, jadi Timotius saudara berhasil menjadi seorang gembala di Efesus. Karena apa saudara? Karena dia belajar dari mentornya, yaitu Rasul Paulus. Saya di sini saudara, saya sebagai gembala di tempat ini, saya harus mendorong saudara. Tentunya juga dengan sikap hidup saya. Ya, yang memberikan teladan dan contoh tentunya. Apa saya pernah salah? Pernah. Kalau saya salah, ya tadi saudara, jangan dibela kalau saya salah ya. Saya harus diberitahu kalau saya salah. Jangan nanti saudara, wah mentang-mentang ini yang mentor saya, ketika saya mungkin berkata bohong, kemudian ketahuan sama orang lain saudara, saya dibela-bela. Enggak apa-apa, kan mentor gitu saudara, enggak boleh. Saudara berani juga tegur saya. Ya, kalau saya lakukan benar, ayo lakukan itu saudara. Dan saya percaya saudara, bahwa ketika kita lakukan ini saudara, karena ketika saudara dan saya mau jadi seorang pemimpin, syarat yang utama adalah kita tunduk dulu kepada pemimpin kita. Amin. Untuk saudara menjadi orang yang berhasil dan dewasa, kita tunduk dulu saudara. Itu syarat utamanya. Gimana saudara akan dipakai Tuhan kalau saudara tidak pernah punya penundukan diri? Wah, saya tunduk kepada Yesus Pak. Oke, tunduk kepada Yesus. Tapi Yesus saudara memberikan perwakilannya kepada siapa? Sekali lagi saya ulangi, kepada pemerintahan kita. Kepada apa saudara? Kepada orang tua kita. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang rohani, lebih rohani daripada kita. Dan itu dia berikan. Kita harus respect, kita harus hormat saudara kepada orang-orang seperti ini. Nah, makanya saudara, ayo kita mulai mengerti saudara, bahwa kesuksesan daripada orang-orang yang dipakai Tuhan itu karena ada mentor juga. Nah, itu yang pertama, menemukan bapak atau mentor ya. Ambil saudara sikap untuk meniru teladan yang baik, yang hidup dalam kebenaran. Kemudian yang kedua adalah begini, ikatkan diri dengan firman Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal 3 saya baca saudara ayat yang ke-14 sampai 15, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi saudara, di sini ada kata-kata tetap berpegang pada kebenaran. Bahkan Timotius saudara diajarkan sejak waktu kecil, tetap ikatkan diri dengan firman Tuhan. Saya percaya saudara bahwa ketika kita terus mengikatkan diri, melekatkan diri, diikat itu artinya begini saudara. Saudara sudah tidak bisa lagi keluar dari firman Tuhan. Ada yang memagari saudara. Dan saudara harus ngambil keputusan untuk tetap berada dalam firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran, beribadah, berdoa saudara. Sekalipun saudara mungkin hari ini harus saudara berjuang di dalamnya. Tapi saudara mau mengikatkan diri. Saya keterikatan begini, kalau saya hari Minggu harus ibadah. Itu artinya begini, saudara terikat untuk hidup dalam kebenaran. Saya terikat untuk tidak berbohong. Itu saudara berada dalam kebenaran. Mengikatkan diri. Jadi kalau saudara tidak ibadah, rasanya tidak enak hidup kita. Ya, ada sesuatu yang berbeda. Makanya saudara perlu kita mengikatkan diri. Ini yang dilakukan oleh Timotius sejak masa kecilnya saudara. Ya, saya bersyukur saudara anak-anak kita di tempat ini. Ayo kita terus didik dalam takut akan Tuhan. Amin. Didik dalam kebenaran saudara. Saya percaya masa depan yang terbaik, terindah, termanis Tuhan sediakan buat mereka. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, mungkin keadaanmu hari ini mengatakan mustahil ya saya diberkati. Mustahil keadaan saya berubah. Mustahil masa depan saya baik. Kalau dilihat kondisi sekarang tidak memungkinkan. Saudara tahukah saudara, Tuhan bisa membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang mustahil menjadi tidak mustahil saudara. Itu saya alami saudara. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena apa saudara? Kita hidup dalam firman Tuhan. Slide selanjutnya saudara lihat di sini. Bagaimana saudara bahwa Mazmur 112 ya, ayat yang ke-1 sampai 2 saya bacakan buat saudara.
Haleluya. Berbagailah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Wow. Jadi orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka kepada perintahnya, Tuhan katakan anak cucunya akan perkasa di bumi. Tahukah saudara, modal bangsa Israel sekarang menjadi bangsa yang besar. Ingat saudara, dunia ini ya seluruh secara global saudara dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Ya, suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya saudara. Facebook saudara, Mark Zuckerberg. Orang sekarang saudara sudah terikat dengan Facebook. Sudah dikuasai saudara. Seluruh bangsa pakai sekarang saudara. Instagram juga saudara itu sudah diakuisisi sama Facebook saudara. Jadi penguasanya ya karena apa? Bukan karena mereka hebat sebenarnya, tidak saudara. Tapi mereka saudara adalah orang-orang anak perjanjian saudara. Amin. Anak perjanjian yang diikatkan dengan kebenaran. Haleluya. Percayalah saudara, komputer saudara, Bill Gates, itu semuanya saudara orang-orang Yahudi. Mereka menguasai dunia walaupun tidak ada dalam struktur pemerintahan dunia. Tidak saudara. Tapi saudara ini pengaruhnya mereka sangat kuat. Demikian pun dengan kehidupan kita. Bukan karena kuat atau gagah kita, tapi karena roh Tuhan. Percayalah saudara, kalau engkau berpegang pada firman Tuhan, engkau akan juga mengalami hal-hal yang sama saudara. Seperti yang terjadi dengan orang-orang Israel saudara. Haleluya. Itu yang terjadi walaupun saudara banyak orang katakan, wah orang Israel tegar tengkuk. Memang sudah sampai saat ini mereka belum percaya Yesus. Tapi mereka terikat dengan perjanjian Abraham ini saudara. Mereka terikat saudara. Sehingga perjanjian itu yang terus menuntun mereka. Saudara nanti baca kitab Ulangan pasal 6 ayat 6. Di situ saudara, kebiasaan sampai sekarang ini. Anak-anak mereka diajarkan berulang-ulang firman Tuhan, firman Tuhan. Modalnya itu saja saudara. Tidak ada yang hebat dengan orang-orang Israel, tidak ada saudara. Tapi karena mereka benar-benar mengajarkan Taurat Tuhan, siang dan malam, direnungkan, diajarkan berulang-ulang. Mereka menjadi orang-orang yang dahsyat. Amin. Saya percaya saudara sebagai Israel yang dicangkokkan kepada pokok anggur yang penuh getah itu saudara. Itu juga berlaku dalam kehidupan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Nah yang ketiga, saya cepat saja. Yang ketiga begini saudara. Ajarkan kebenaran pada generasi selanjutnya. Ini yang harus kita jalani saudara. Saya bacakan seperti saya singgung di depan saudara. 2 Timotius 1 ayat 5. Saya bacakan buat saudara dan 6. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangkan tanganku atasmu. Jadi saudara, diajarkan dari generasi ke generasi ya. Kebenaran ini perlu diajarkan. Saudara tahukah saudara, yang Alkitab yang kita baca saat ini saudara, itu adalah kebenaran ya. Kita punya ajaran yang benar-benar punya nilai ilahi. Bayangin saudara, kita suruh ngampuni orang yang bersalah kepada kita. Haleluya. Tuhan bilang begini, kalau ada yang menampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Justru yang terjadi begini, kalau ada orang yang memusuhi engkau saudara, doakan mereka. Berkati mereka. Kasihi musuh-musuhmu. Tuhan bilang gitu saudara. Ini adalah kebenaran saudara. Dan kalau saudara dan saya lakukan itu, firman Tuhan bilang begini saudara, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kita menjadi orang-orang yang merdeka. Kalau orang merdeka begini saudara, hidupnya tidak akan saudara tertekan lagi. Hidupnya akan bahagia. Sekalipun saudara mungkin keadaan ekonomi saudara tidak seperti orang lain di luar sana saudara. Tapi hidupmu akan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Sebab itu melampaui daripada segala harta kekayaan yang dunia miliki. Amin. Itu jauh lebih penting. Karena apa saudara? Kebenaran yang akan memberikan kita kemenangan saudara.
Selain kasihan Tuhan ini diajarkan saudara oleh Lois dan juga Eunike saudara. Sebagai orang tua daripada Timotius. Saudara perhatikan di sini ada dua tokoh ya. Yaitu pertama Jonathan Edwards dan Max Jukes. Ini hidup dalam masa yang sama. Mereka lahir ya hampir sama ya. Kalau Jonathan Edwards ini profesinya itu adalah sebagai pendeta gitu kan. Kemudian dia pengkhotbah, takut akan Tuhan, hidup yang benar-benar dalam kebenaran, saudara. Itu antara tahun 1703 sampai 1758. Kemudian Max Jukes hidup dalam masa Jonathan Edwards. Nah, Max Jukes ini saudara, dia seorang yang ateis, seorang yang tidak takut akan Tuhan, tidak beriman. Hidupnya saudara mempunyai prinsip bahwa ia tidak percaya firman Tuhan dan tidak pernah datang ke gereja. Ya, tidak pernah datang ke gereja. Hidupnya semau gue. Yang penting saya tidak takut akan Tuhan, yang penting saya bisa makan, gitu saudara. Kira-kira seperti itu. Nah, apa yang terjadi dengan keturunan mereka? Setelah diteliti saudara, ya sampai sekarang ini, keturunan John Edwards saudara, itu menghasilkan berapa saudara? 13 orang menjadi rektor. Ya, kemudian 65 orang menjadi profesor. 3 orang terpilih sebagai senator Amerika Serikat atau anggota DPR ya. Kemudian 30 orang menjadi hakim, 100 orang menjadi pengacara. Saya lanjut dulu Jonathan Edwards ya. Kemudian 75 orang menjadi perwira militer, 100 orang menjadi pendeta, 60 orang menjadi penulis terkenal, penulis buku terlaris. 80 orang memegang peranan penting dalam berbagai instansi atau pemuka masyarakat termasuk menjadi gubernur. 1 orang adalah wakil presiden Amerika Serikat. 66 orang dokter, 135 orang editor, 1 orang penerbit, 100 orang lebih menjadi misionaris, 80 orang memiliki kantor publik, 1 orang menjadi wakil presiden sudah ya, 1 orang menjadi istri presiden AS, 1 orang menjadi penilik keuangan AS. Nah, apa yang terjadi Max Jukes? Ateis. Hidupnya saudara semau gue, tidak pernah datang ke gereja. Sudah dikasih tahu mungkin tidak mau tahu gitu, kira-kira seperti itu. Dan apa yang terjadi? Dari 540 keturunannya menghasilkan apa saudara? 310 orang mati sebagai pengemis. 150 orang keturunannya pernah masuk penjara ya, dan dengan berbagai kejahatan yang pernah dilakukan, dengan rata-rata penjara hukumannya adalah 13 tahun. 7 diantaranya adalah pembunuh. Wow, ngeri. Kemudian yang terjadi dengan selanjutnya saudara dari keturunannya ini, 100 orang lebih adalah pemabuk. Banyak dari keturunannya menjadi wanita yang tidak baik. Kemudian telah merugikan negara sebesar 1,25 juta dolar atau sebesar 12 miliar ya pada abad ke-19. Zaman itu sudah telah merugikan pemerintah Amerika Serikat lebih daripada 0,5 juta dolar untuk merehabilitasi mereka. Artinya mereka bukan saja tidak memberikan kontribusi apa-apa kepada masyarakat namun malah merugikan. Wow, ini keturunannya saudara. Saudara, sekarang pilihan kita. Hidup mau seperti Jonathan Edwards atau Max Jukes. Jangan abaikan kebenaran ini saudara. Jangan abaikan firman Tuhan. Jangan abaikan saudara untuk menanamkan sesuatu atau firman Tuhan yang ilahi kepada generasi kita. Karena ini akan terbukti dari generasi keturunan kita. Makanya legacy ini penting saudara. Legacy ini harus diajarkan mulai sekarang. Sejak mereka hidup, sejak mereka kanak-kanak saudara. Sehingga saudara yang terjadi keturunan kita pun saudara akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Firman Tuhan katakan begini. Amsal 13 ayat 22, saya mengundang para pemain musik dan pemuji ke depan. Amsal 13 ayat 22, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Wow. Orang baik meninggalkan warisan atau legacy, bisa juga inheritance. Bisa berupa nilai-nilai sikap kehidupan kita yang baik saudara. Dan juga saudara, berkat-berkat Tuhan pasti akan mengikuti. Amin. Kemudian pertanyaannya begini pada setiap kita saudara. Apakah Anda pernah peduli? Ya.
Pernah peduli atau telah melakukan sesuatu untuk menolong generasi Anda? Wow. Saudara, hidup bukan untuk masa kini saja, saudara. Tapi hidup untuk anak dan generasi kita. Jangan saudara abai. Saya ya memang seperti ini. Saudara, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah sebenarnya begini, keputusan kita, pilihan kita. Kalau mau generasi kita, saudara, baik keadaannya, ayo mulai hari ini, ubah hidup kita. Amin. Mulai juga ajarkan nilai-nilai yang baik kepada generasi kita. Karena apa saudara? Kalau kita abai saudara sebagai orang tua, sebagai orang yang juga dituakan, saudara cuek, wah pokoknya ya wes saya mau senang saja. Hati-hati saudara, generasi kita menjadi generasi yang hancur pada akhirnya saudara. Jangan seperti Max Yuk. Ayo saudara, saya pun berusaha demikian saudara. Ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak hal yang ingin saudara kita lakukan yang bodoh saudara. Sebenarnya kita sedang memberikan warisan, legacy yang buruk kepada anak-anak kita. Walaupun kita tidak mengajarkan kepada mereka. Sebab saudara, perihal tentang hidup manusia itu selalu mau ada gambar. Makanya saudara, yang hilang itu adalah gambar. Gambar diri Allah dalam diri manusia. Manusia contohnya seperti anak saya. Manusia ini kecenderungannya lihat gambar, lihat contoh, lihat teladan. Kalau kita berikan nasihat yang baik pun, tapi kita tidak bisa berikan teladan, saudara. Tidak akan bisa. Makanya benar tadi saudara, yang dikatakan di awal, perlu kesiapan saudara. Dari yang memberi warisan, juga yang menerima. Supaya apa saudara? Supaya generasi kita menjadi generasi yang luar biasa saudara. Haleluya, haleluya. Lagu terakhir tadi ya. Nah saudara, saya mau katakan begini sebagai kesimpulan. Bahwa bagaimana legacy dapat bisa diturunkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah temukan Bapak rohani kita atau mentor. Kemudian ikatkan diri dengan firman Tuhan. Dan selanjutnya ajarkan ini, kebenaran ini kepada generasi selanjutnya. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ya Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalamku, di dalamku, jadi bukti kepada hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ya Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti. Mari cepat saja pujikan hidupku. Oh, semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini Bapa. Ajar kami Tuhan untuk menurunkan sesuatu yang baik kepada generasi kami. Sesuatu yang berharga yaitu kebenaran, yaitu firman Tuhan. Nilai-nilai sikap hidup yang benar Tuhan. Sesuai dengan firman. Kami mau tanamkan kepada generasi kami. Kami mau menemukan mentor, gambar yang baik Tuhan. Yaitu orang-orang yang rohani. Orang-orang yang patut dicontoh. Terima kasih Tuhan. Dan juga ajar kami juga untuk Bapak mengikatkan diri dengan firman-Mu. Kami hidup dalam pelayanan, hidup dalam ibadah-ibadah kami setiap minggu, hidup dalam komunitas-komunitas, mengikatkan diri ke situ. Sehingga Tuhan, kami akan tetap berada dalam kebenaran-Mu. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Dan juga ajar kami Tuhan untuk mengajarkan kebenaran ini kepada generasi selanjutnya. Kami tidak mau generasi kami menjadi generasi yang menghanguskan, menghancurkan. Bukan hanya generasi yang juga menikmati,
tapi generasi yang tetap membangun. Builder generation. Generasi-generasi yang pembangun, yang terus bergerak Tuhan di tempat ini. Sehingga Tuhan, kami akan hidup terus di dalam mujizat demi mujizat. Terima kasih Bapak, berkati firman-Mu hari ini, hamba-Mu terbatas menyampaikannya. Namun Roh Kudus akan menerjemahkannya sepulang kami di tempat ini. Kami akan pegang teguh legacy untuk anak-anak kami. Legacy Tuhan untuk generasi kami Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati, katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Saya percaya ada berkat khusus yang Tuhan berikan setiap kita menikmati perjamuan kudus. Sebab hari ini kita satu meja, satu hidangan dengan Tuhan, dan anugerah kasih karunia dicurahkan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih kami boleh menikmati firman-Mu. Kami juga boleh menikmati hadirat-Mu. Kami juga Tuhan menikmati berkat-berkat mujizat dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya kami akan menikmati juga tubuh dan darah Kristus, di mana kami diingatkan akan pengorbanan-Mu di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kami bersyukur kami hari ini berada di dalam tahta kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, mari angkat saudara roti di tangan kanan kita melebihi kepala. Kami menghargai dan menghormati karya-Mu di kayu salib. Dan setiap kali kami mengangkat roti ini, kami melihat 2000 tahun yang lalu. Engkau disiksa, disalibkan, penderitaan Engkau alami dan Engkau tanggung buat kami semuanya, agar kami beroleh selamat. Demikian firman Tuhan, malam waktu Yesus disalib, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan Dia berkata, "Ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu, dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku." Percayakah jemaat Tuhan bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita nikmati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan kita bersama-sama. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Dan setiap kali kami mengangkat cawan ini Tuhan, kami melihat 2000 tahun yang lalu darah-Mu tercurah bagi kami untuk pengampunan dosa kami, untuk penyucian hidup kami. Bahkan darah-Mu adalah meterai di mana kami adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, dan kami adalah ahli waris daripada kerajaan sorga. Demikian juga dengan bilur-bilur-Mu. Setiap kami yang sakit hari ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, manifestasikan kuasa-Mu, yaitu kesembuhan mengalir hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah itu Dia mengambil cawan dan mengucap syukur, dan Dia berkata, "Ini adalah cawan perjanjian baru yang dicurahkan bagimu, dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku." Percayakah jemaat Tuhan bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari letakkan cawan kita. Saya mengajak kita buka tangan di hadapan Tuhan. Mari mulai mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih buat anugerah kesembuhan, berkat pemulihan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang kami terima Bapa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Ora pataka syara baralala baralala barala. Kipakaralala masyara baralala 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 baralala. Setiap hari ini Tuhan, yang kami datang menyembah Engkau Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Kami disegarkan kembali, diperbaharui kembali di dalam Tuhan. Dan kami siap menerima anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Lawat setiap umat-Mu Tuhan yang mengikuti perjamuan ini Tuhan. Kami percaya Bapa, kami akan membawa sesuatu yang berbeda, yaitu sukacita, damai sejahtera, kelegaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami akan berjalan mulai hari ini dari kemenangan
kepada kemenangan yang lebih besar lagi, dari anugerah kepada anugerah yang lebih besar lagi. Dan kami terima berkat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang disampaikan oleh yaitu gembala kita, bahwa kita harus ingat apa pesan daripada Tuhan yang menginginkan supaya kita boleh menjadi orang tua yang benar-benar takut akan Tuhan dan bisa mendidik serta membangun kehidupan dalam rumah tangga kita. Terima kasih Bapak Pendeta Herman Lipi. Kami segenap jemaat Rock Bondowoso mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, supaya diberkati lebih lagi buat keluarga Bapak. Oke, saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari kita angkat persembahan kita doa bersama. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih, di mana Engkau terlebih dahulu telah memberkati setiap kami. Saatnya kami untuk menabur buat pekerjaan Tuhan di gereja ini. Tuhan, kudus dan sucikan setiap taburan daripada kami, dan supaya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, haleluya, amin. Silakan menabur. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami, ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Oke, kita bangkit beri bersama-sama. Siapa diberkati Tuhan hari ini? Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari saudara, angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada hari ini dan memberikan engkau kemenangan. Dan percayalah bahwa kebenaran itu akan berjalan di depanmu sebagai penerobos. Dan ada kemuliaan Tuhan menyertai di barisan belakangmu. Terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.